Pernahkah kamu merasa, sudah bekerja keras, tapi rezeki tetap seret? Sholat sudah, sedekah pun jalan, tapi hidup tetap sempit. Bisa jadi, tanpa sadar, kita sendiri yang menutup pintu rezeki itu. Dan semuanya bermula dari tempat yang paling sering kita abaikan, kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki itu bukan hanya tentang harta. Rezeki adalah ketenangan hati, keberkahan hidup, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah kita, terkadang ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar menjadi penghalang datangnya rezeki. Termasuk dari tempat yang sering kita abaikan, kamar mandi. Mari kita renungi bersama, apa saja 9 kebiasaan di kamar mandi yang bikin rezeki seret. Semoga Allah lapangkan hati kita untuk menerima kebenaran. 1. Masuk kamar mandi tanpa membaca doa. Saudaraku, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'its. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Tapi berapa kali kita masuk kamar mandi, lupa bahkan sengaja tak membacanya. Padahal kamar mandi adalah tempat najis, tempat jin dan setan berkeliaran. Tanpa perlindungan doa, bisa jadi kita pulang dari kamar mandi membawa bisikan syaitan. Hati jadi gelisah, malas ibadah, rezeki pun seret. Karena ruhani kita terkotori sejak langkah pertama. 2. Berlama-lama tanpa keperluan. Berapa menit kita menghabiskan waktu di kamar mandi? 10 menit, 20 menit, main HP, scroll medsos, sambil lupa niat awal. Padahal kamar mandi bukan tempat untuk bersantai. Itu tempat membersihkan najis, bukan tempat melalaikan waktu. Rasulullah adalah orang yang paling hemat waktu. Setiap detik beliau bernilai pahala. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Waktu itu bagian dari rezeki. Semakin kita menyia-nyiakannya, semakin Allah tarik keberkahan. 3. Menyanyi atau berbicara dalam kamar mandi. Saudaraku, kamar mandi itu tempat najis, tempat kotor. Bukan tempat untuk mengangkat suara, apalagi bernyanyi. Ada malaikat yang merasa malu dan menjauh. Ada setan yang menari ketika manusia melalaikan adab. Saat suara kita bergema di tempat yang tak layak, maka layakkah Allah turunkan keberkahan kepada lidah yang tak dijaga? Mari jaga lisan, bahkan di tempat tersembunyi. Karena Allah Maha melihat, bahkan di balik dinding kamar mandi. 4. Tidak menutup aurat dengan benar. Kan sendiri, cuma sebentar. Jangan remehkan saudaraku. Menampakkan aurat secara sembarangan, bahkan sendirian, bisa menjadi sebab Allah cabut rasa malu. Rasa malu itu bagian dari iman. Dan ketika iman melemah, maka datanglah berbagai keburukan, termasuk terhambatnya rezeki. Sebuah hadis menyebutkan, malu itu sebagian dari iman. Jika kita kehilangan rasa malu, lalu dengan apa lagi kita akan menjaga iman? 5. Buang hajat menghadap kiblat. Ini adalah adab yang sering diabaikan. Rasulullah bersabda, apabila kalian buang hajat, janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Hadis riwayat Bukhari. Menghadap kiblat saat buang hajat adalah bentuk ketidaksopanan terhadap arah sujud. Jika kita tak hormat pada arah sujud, bagaimana Allah akan hormat pada doa dan permohonan kita? Hati-hati, terkadang rezeki seret bukan karena tak berdoa, tapi karena tak menghargai tempat sujud. 6. Tidak cebok dengan benar. Islam sangat memperhatikan kebersihan. Nabi bersabda, tahara itu separuh dari iman. Kalau cebok kita asal-asalan, sholat jadi tak sah, wudhu tak sempurna, dan dosa terus mengalir dari ibadah yang tak diterima. Rezeki bisa seret bukan karena tak bekerja, tapi karena amal tak diterima Allah. Hanya karena kita malas membersihkan diri dengan sempurna. 7.
Membawa Al-Quran atau benda bertuliskan nama Allah. Saudaraku, kamar mandi adalah tempat kotor, tak layak dimuliakan. Membawa mushaf, tasbih, atau apapun yang bertuliskan nama Allah ke tempat najis adalah bentuk ketidaksopanan kepada Rabb semesta alam. Rezeki itu datang dari Allah. Tapi bagaimana mungkin kita minta rezeki kalau kita membawa namanya ke tempat yang kotor? Mari muliakan nama Allah, dan Allah akan memuliakan kita, termasuk dalam urusan rezeki. 8. Keluar kamar mandi tanpa mencuci tangan. Kita pegang banyak hal di kamar mandi. Kuman, najis, bahkan kemungkinan was-was syaitan. Kalau kita keluar dan langsung makan, menyentuh anak, menyentuh Al-Quran tanpa membersihkan tangan, itu bukan hanya tak sehat, tapi juga tak berkah. Kebersihan adalah kunci pintu rezeki. Yang hidupnya bersih, Allah mudahkan. Yang kotor dan jorok, hidupnya pun sempit. 9. Lupa bersyukur setelah keluar. Apa yang Rasulullah ajarkan setelah keluar dari kamar mandi? Ghufranaka ya Allah. Aku memohon ampunan-Mu ya Allah. Karena kita sadar, setiap keluar dari tempat najis, kita ingin kembali bersih lahir batin. Tapi kalau kita keluar, langsung main HP, langsung makan, langsung tidur, tanpa ingat Allah, tanpa bersyukur, maka Allah pun bisa cabut nikmat itu sedikit demi sedikit. Rezeki itu bukan sekadar masuk rekening, tapi rasa cukup dan ridho dari Allah. Saudaraku, mungkin kita sering bertanya, kenapa hidupku sempit, kenapa rezekiku seret, padahal aku kerja keras. Coba cek kembali, bisa jadi bukan soal kerja, tapi soal adab kita, termasuk adab di tempat yang tak pernah kita sangka, kamar mandi. Hari ini, mari kita bertobat, perbaiki adab-adab kecil, karena dari situlah Allah menurunkan keberkahan besar. Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga adab, maka Allah akan memuliakannya. Semoga Allah lapangkan rezeki kita, berkahi keluarga kita, dan jaga kita dalam iman sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.